Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di sini dari Juru Review. Hari ini kita akan ngebahas tentang NFT, Gozali Everyday, dan irasionalnya manusia. Sebenarnya sih ini tuh konten yang cukup dadakan ya. Saya baca beritanya tuh baru kemarin dan saya tuh agak gatel buat ngebahasnya. Jadi ya udah deh, bikin video ini seadanya aja. Oke, bentar, saya haus minum dulu. Muncat. Kalau kamu nonton video ini, kemungkinan besar sih kamu udah baca tentang fenomena Gozali Everyday yang dapat miliaran rupiah dari cuma ngejual foto selfie-nya sebagai NFT. Terus NFT itu sebenarnya apaan sih? Sebagai sebuah pengertian sederhana, NFT itu bisa dibilang sebagai sebuah aset digital yang dijual di marketplace yang pakai sistem blockchain dan jual belinya pakai cryptocurrency. Ya ini mirip-mirip lah kayak misalnya kita jualan parfum di Tokopedia, tapi bedanya yang kita jual di sini adalah aset digital, pakai sistemnya blockchain dan jual belinya pakai cryptocurrency, bukan rupiah. Buat lebih tahu tentang blockchain, terus apa itu cryptocurrency ya kalian cari-cari sendiri aja lah, itu udah banyak banget sumbernya. Oke, balik lagi ke ngomongin tentang Gozali Everyday. Terus gimana ceritanya? Dengan jualan foto selfie sebagai NFT, dia dapat miliaran rupiah. Buat lebih jelasnya kita langsung lihat aja deh bagaimana bentuk NFT-nya. Di sini saya udah agak belibet. Di sini saya udah buka Gozali Everyday. Dia jual NFT-nya itu di OpenSea.io, itu marketplace tempat orang-orang ngejual NFT dan ngebeli NFT. Di sini dia udah ada 933 item dan di sini keterangannya dia ngambil foto ini sejak usianya 18 sampai 22 tahun. Sebuah gambar nyata dia berdiri di depan komputer dari hari ke hari. Sebuah deskripsi yang cukup menggelitik. Nah, ini yang kita beli sebagai sebuah NFT. Foto-foto selfie dia. Entah ini mungkin di kamar, depan komputer, atau ini ada rak sepatu. Ya lucu sih kalau dipikir-pikir sampai sekarang. Foto-foto selfie bisa jadi sebuah NFT tuh sesuatu yang unik. Ya Allah, ini dia nggak pakai baju. Ini dia nggak pakai baju sebelahnya. Ya. Oke. Balik lagi deh ke pembahasan kita yang tadi. Gimana nih ceritanya dia bisa dapat miliaran rupiah dari jualan foto selfie yang kayak tadi? Kita lihat aktivitinya ya. Oke, kita lihat aktivitinya. Ini dia bagian salesnya. Nah, pada awalnya dia tuh cuma ngejual NFT-nya itu cuma sebesar 0,001 Ethereum. 0,001 Ethereum. Itu kalau dikonversi ke rupiah nilainya tuh sebesar segini, 47.259 rupiah. Itu hasil konversi hari ini ya, hasil konversi tanggal 14 Januari 2022 pas saya bikin video ini. Oke, segitu pertama dia ngejualnya. Terus kalian bisa lihat bagaimana pertumbuhan nilainya di sini. Kita lihat deh item termahalnya ya. Internet saya agak lambat nih, nggak tahu kenapa. Kita lihat high to low. Nah, ini dia foto termahalnya. Sampai sekarang saya masih ketawa setiap ngelihat foto dia. Nah, ini dia.
foto termahalnya itu sebesar 66.346 Ethereum. Kalau dikonversi ke dolar, sekitar 200.000 dolar lah, sekian-sekian gitu. Kita lihat ini aktivitas penjualannya. Nah, nih kita lihat si Gozali Everyday ini dengan nama akun Gozali Gozalu ngejual ke Ojor B sebesar 0,001 Ethereum. Nah, si Ojor B ini ngejual ke Nol Ramisim sebesar 0,14. Nah, si Nol Ramisim ini ngejual ke Sonbok seharga 0,399 Ethereum. Nah, si Sonbok ini sekarang ngejualnya sebesar 66.346 Ethereum. Nah, gitu. Terus gimana ceritanya dari cuma 0,01 dari sekitar cuma 47.000 rupiah, akhirnya dia bisa dapat miliaran rupiah. Jadi gini, sistem NFT itu ngasih royalti ke si kreatornya. Jadi ketika si Ojor B ini berhasil ngejual ke si Nol Ramisim, nah si Gozalu ini dapat bagian beberapa persen dari penjualan ini. Nah, ketika si Nol Ramisim ini berhasil ngejual ke si Sonbok, nah si Gozalu ini dapat bagian dari penjualan yang 0,399 ini. Nantinya ketika si Sonbok ini berhasil ngejual sebesar 66.346 rupiah, 66.346 Ethereum, nanti si Gozali ini juga dapat bagian beberapa persen dari penjualan tersebut gitu. Nah, itulah hebatnya NFT. NFT ini bikin seorang kreator tetap dapat memiliki hasil kreasinya. Jadi kalau misalnya si A ngejual ke si B, terus si B ngejual ke si C, si A ini tetap dapat bagian dari penjualan tersebut. Istilahnya dapat royalti lah, gitu. Jadi kepemilikan dari sebuah kreasi itu tetap dimiliki oleh kreator utamanya, gitu. Itu sebuah konsep yang menarik sih, karena jadi apa yang kita bikin itu tetap jadi milik kita lah. Jadi nggak langsung lepas gitu aja. Saya sebenarnya nggak tahu pasti bagaimana akhirnya si Gozali Everyday ini bisa muncul ke permukaan. Tapi yang saya tahu itu pertama Chef Arnold dan beberapa influencer lainnya beli NFT-nya dia. Terus Chef Arnold itu nge-tweet soal hal itu sampai akhirnya banyak orang yang beli NFT-nya si Gozali Everyday ini. Secara konsep memang NFT yang dia bikin itu cukup unik sih. Kalau misalnya kalian lihat NFT lainnya itu kayak gambar-gambar beruang lah, atau monyet lah, atau apalah dengan macem-macem pernak-pernik. Ini dia cuma pakai foto selfie-nya yang angle-nya sama, tapi baju dan ruangannya beda-beda. Itu sih yang bikin unik. Dan dia ngelakuin ini selama kurang lebih 3 tahun sampai 4 tahunan gitu. Dan jumlah fotonya udah ada 900 loh, gitu sih. Ya emang nggak bisa dipungkiri sih, dengan adanya tweet dari Chef Arnold itu akhirnya bisa nge-blow up si Gozali Everyday ini. Tapi ya menurut saya hoki itu adalah persiapan ditambah dengan kesempatan. Persiapannya bikin foto selama 4 tahun, kesempatannya ada NFT dan ada Chef Arnold. Jadi ya emang udah rezekinya dia. Dan ya kayaknya nggak perlu diiri-iriin juga deh tentang semua hal itu. Dan kalau misalnya kalian mikir ini semua tuh nggak masuk akal, iya saya juga mikirnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian pikir-pikir lagi, hal-hal yang kayak gini tuh sering banget terjadi. Ambil contoh aja misalnya batu akik.
Dulu saat batu akik itu lagi ngetren, orang tuh rela ngeluarin uang puluhan juta cuma buat beli batu. Sekali lagi, cuma buat beli batu. Ya, orang-orang yang beli batu ini tuh ngerasa batu itu ada nilainya, terus dia ngelihat proses dari pembuatan batu itu, terus ya ada harapan kalau misalnya dia beli batu itu, suatu saat ada orang yang akan beli batu itu dengan harga yang lebih mahal lagi. Ya begitu juga dengan NFT. Orang-orang yang beli NFT itu mereka ngelihat nilai dari seorang kreator, terus mungkin itu adalah cara mereka menghargai kreatornya. Dan ya mereka punya harapan kalau misalnya beli NFT itu, suatu saat mereka bisa ngejual NFT itu dengan harga yang lebih tinggi lagi. Ya, NFT ini emang sesuatu yang rumit dan sesuatu yang mind blowing lah, yang mengherankan lah menurut saya. Tapi ini adalah sebuah bukti sih kalau misalnya sekali lagi rezeki adalah sebuah misteri. Oke, mungkin segitu aja untuk video hari ini dan semoga video ini bermanfaat. Dan kalau kalian mau main NFT ya silahkan. Kalau mau pakai caranya Gozali juga silahkan, tapi kayaknya nggak mungkin bisa berhasil untuk kedua kalinya ya. Oke, segitu aja. Makasih banget semua yang udah nonton. Saya Ono pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cure Review. Kata orang sih, kita bisa ngikutin caranya, tapi nggak bisa ngikutin rezekinya.